Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Desinta Nur Azmi, NIM 252231321 dari kelas Perbankan Syariah 5I. Di sini saya akan membuat tutorial mengolah data asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menggunakan software SPSS guna memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Bapak Hafid Abdullah Asidki. Nah, pertama-tama di sini kita buka dulu data penelitiannya di Word, yakni tentang pengaruh service excellent dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN RMS. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu tugas-tugasnya. Di sini kita disuruh untuk mencari uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian setelah itu kita buka SPSS dan kita pilih ke data view. Setelah itu kita masuk kembali ke Word-nya, kita copy datanya, di mana service excellent ini X1, brand image X2, dan produk bank syariah menjadi Y. Nah, ini kita copy semua datanya dari X1, X2, dan Y, kita copy semuanya. Kemudian kita kembali ke SPSS, di data view kita paste data-data tersebut. Setelah kita paste data-data tersebut, kita beralih ke variable view di samping data view. Nah, setelah ke variable view kita ubah nama, yang mana di situ kita rubah menjadi X1, X2, dan X3. Kita kembali ke data view, kita rubah. Ini kita rubah jadi X1, bawahnya jadi X2, kemudian yang terakhir yakni menjadi Y. Kemudian dalam kolom desimal kita rubah yang semula 2, kita rubah menjadi 0 semuanya. Nah, setelah itu kita beralih ke kolom measure, dimana kita rubah menjadi scale semuanya. Oke, setelah itu kita mulai menganalisis data atau mengolah data. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression. Setelah itu kita pilih yang linear. Setelah itu kita masukkan yang dependent itu kita masukkan yang Y, variabel Y. Untuk yang independent kita masukkan yang X1 dan X2 atau sisanya tadi. Nah, setelah itu kita beralih ke statistik. Statistik ini kita centang semuanya. Semuanya kita centang yang di sebelah kanan itu. Kemudian Durbin Watson juga kita centang. Kemudian klik continue. Sebelum kita klik OK, kita pilih ke plot dulu. Di bawahnya statistik kita pilih ke yang zpred, kita masukkan ke variabel Y. Kemudian untuk yang shresit kita masukkan ke variabel Y. Nah, untuk histogram dan normal probability plot kita centang dua-duanya. Kemudian pilih continue. Setelah itu kita pilih save dan kita centang di bagian residual paling atas. Sudah satu saja, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, selesai. Kemudian kita hanya menunggu hasil outputnya. Nah, di sini hasil outputnya telah keluar. Kita lihat dulu, kita scroll. Nah, setelah kita mengolah data-data tersebut hingga hasil outputnya atau hasil akhirnya ini telah keluar, maka sekarang kita akan beralih ke membaca hasil uji asumsi klasik tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membaca hasil uji normalitas.
Nah, hasil uji normalitas ini kita lihat dari histogram ini dan plot tersebut. Dalam hasil uji histogram, garis tersebut melengkung ke atas membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris. Maka dapat disimpulkan bahwasanya data dalam penelitian tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk pada hasil uji normal probability plots, titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwasanya data berdistribusi normal. Setelah itu kita lanjut ke uji autokorelasi. Nah, di uji autokorelasi ini kita lihat ke tabel model summary di Darwin-Watson di tabel paling kanan sendiri. Di situ tertera DW-nya 2,543. Nah, berdasarkan hasil uji diperoleh nilai DW 2,543, DL 1,4625 dan DU 1,6283. Berdasarkan ketentuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai DW lebih besar dari 4 min DL atau 2,543 lebih besar dari 2,375. Untuk itu kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi negatif. Lanjut ke uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas ini kita lihat di kolom koefisien di paling kanan sendiri kita lihat tolerance atau VIF. Nah, di tolerance dan VIF ini nilainya akan selalu sama, maka dari itu hanya tinggal memilih salah satu saja. Jika menggunakan tolerance nilainya harus lebih besar dari 0,1, sedangkan jika menggunakan VIF maka nilainya harus lebih kecil dari 10. Dilihat dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat multikolinearitas. Nah, untuk yang terakhir ini kita ke uji heteroskedastisitas. Nah, dalam uji heteroskedastisitas ini kita lihat dari scatter plot. Nah, dalam scatter plot tersebut terlihat bahwasanya titik-titik data membentuk pola tertentu yang mana menyebar merata. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam hal penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.